kembali lagi ya, di Sekolah Minggu Online GKI Mesias. Ada Loso Erna, Loso Desna. Oke, kita ketemu lagi ya, senang banget. Aduh, anak-anak apa kabarnya ya? Lama kita nggak ketemu nih. Semoga semuanya baik-baik dalam keadaan saja. sehat ya. Lindungan Tuhan tentunya. Amin. Oke, Loso, pertama-tama kita mau apa dulu nih? Kita mau lihat anak-anak yang sudah mengirimkan video foto ayat hafalan. Iya. Minggu Oke, kemarin. mari kita lihat. Lukas 9 ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memerintahkan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Lukas 9 ayat 2. Dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Lukas 2 ayat 9. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk Menyembuhkan menyembuhkan orang. Lukas 9 ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. dan untuk menyembuhkan orang. Lukas 9 ayat 2. Dan ia mengutus engkau Untuk memberitakan kerajaan Allah. dan untuk menyembuhkan orang. Lukas 9 ayat 2. Dan ia yang mengutus mereka untuk Memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ya, puji Tuhan. Wah, hebat. Ya, hebat-hebat Iya. ya. Masih ya rajin-rajin nih, anak-anak masih tetap rajin. Iya, tetap pertahankan semangat sekolah minggunya walaupun masih online, tapi terus semangat di dalam beribadah kepada Tuhan ya. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan Iya, karena kita- Tuhan Yesus sudah mencintai kita. Mencintai Oke, kita. kita semua bangkit berdiri, siap memuji Tuhan. Siap. Kita nyanyikan lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Ikuti gerakan waktu ya. Siap. Yesus Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
masih berbuah-buahnya buah apa lo sedesna? Buah. Buah roh ya. Iya. Oke, masih semangat kan memuji Tuhan? Kasih. Oke, kita lanjut pujian kita, masih bangkit berdiri ya. Kita nyanyi Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Iya, seneng ya. Lah anak-anak lebih senang punya teman banyak atau lebih senang punya musuh banyak? teman dong, Teman banyak pastinya. ya. Iya. Pasti senang kalau punya teman banyak. Kalau pergi kemana-mana, ya ini teman semua ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, oke, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya silakan duduk. Kita ambil sikap berdoa kita. Silakan mau saya Ya. pimpin dalam doa. Yuk, mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami pagi hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih Tuhan selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan hadir walaupun kami beribadah hanya dari rumah, tetapi Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah kami untuk dipuji dan disembah oleh setiap anak-anak. Kami mau meninggikan nama Tuhan dan biarlah setiap anak-anak boleh terus setia beribadah kepada Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan menolong setiap anak-anak mengerti cerita firman Tuhan dan boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Cornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di Kaisarea. Cornelius dan keluarganya percaya pada Tuhan dan menghormati Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka tergolong bangsa kafir. Suatu hari, Cornelius mendapat penglihatan. Ada seorang malaikat mendatanginya dan berkata, Cornelius, Iya Tuhan. Tuhan mendengar doa-doamu dan Tuhan tahu kau suka menolong orang miskin. Utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini. setelah malaikat itu meninggalkan dia, maka Cornelius memanggil hamba-hambanya. Hamba-hambaku, kemarilah. Hamba-hambaku, Ya Tuhan. hamba-hambaku, pergilah kalian ke Yope dan jemputlah Petrus untuk datang ke rumahku. Baik Tuhan. Hati-hati. Terima kasih Tuhan. Esoknya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Dalam penglihatan, dia melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Dan kain itu penuh dengan binatang. Tiba-tiba ada suara. Sembelihlah ini Petrus, lalu makanlah. Tidak Tuhan, binatang-binatang ini najis. Binatang-binatang ini haram. Aku tidak boleh memakannya Tuhan. Tapi aku berkata,
semua ini boleh dimakan. Berarti semua ini baik adanya. Sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan binatang-binatang itu, terdengarlah suara Tuhan. Ada orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah. Berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab akulah Tuhan yang menyuruh mereka kemari. Permisi, mau tanya apakah Pak Petrus menumpang di rumah ini? Betul, Pak Petrus ada di sini. Bolehkah kami bertemu dengannya? Tunggu sebentar ya, Pak Petrus sedang berdoa. Baik. Akulah Petrus, orang yang kamu cari. Apa maksud kedatanganmu kemari? Kami diutus oleh Tuan Cornelius untuk menjemput Pak Petrus di sini. Pak Cornelius adalah seorang perwira Italia yang sangat baik hati. Dan dia juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Baiklah, mari kita berangkat. Maka Petrus bersama utusan-utusan itu pergi ke Kaisarea, ke rumah Cornelius. Maka Petrus bersama utusan-utusan itu pergi ke Kaisarea. Di rumah, Cornelius bersama istri dan anak-anaknya sedang menunggu. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Hei, berdirilah. Aku hanya manusia biasa. Tuanku Petrus, 4 hari yang lalu, ketika aku sedang berdoa, Tuhan menyuruhku untuk menjemput Tuanku Petrus datang ke rumahku. Dan sekarang kami semua sudah berada di sini untuk mendengarkan apa yang akan Tuanku Petrus beritakan kepada kami. Tuhan memberikan penglihatan kepadaku. Dalam penglihatan tersebut, Tuhan memberikan binatang-binatang najis dan binatang-binatang haram yang tidak boleh kita makan. Kemudian aku bertanya, Tuhan, binatang ini tidak boleh kami makan. Kemudian Tuhan bilang, apa yang menurut Tuhan baik itu boleh dimakan. Nah, Tuhan tidak membeda-bedakan binatang. Binatang saja tidak dibeda-bedakan oleh Tuhan untuk kita makan. Apalagi manusia. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia. Engkau bukan orang Yahudi, tapi Tuhan mengasihi engkau. Allah mengirim Tuhan Yesus pada kita, untuk semua orang. Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian mati dan bangkit, sehingga kita yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, Roh Kudus turun atas mereka sama seperti pada hari Pentakosta. Lalu Petrus membaptis mereka. Nah, adik-adik, tadi ya Petrus berkata bahwa Tuhan Allah kita itu tidak pernah membeda-bedakan orang. Tuhan mengasihi semua orang dari bangsa manapun yang mengasihi dan takut akan Dia. Ya betul. Dan Tuhan juga mengasihi semua anak-anak di dunia. Tuhan tidak pernah melihat perbedaan bangsa. Mau warna kulitnya apa, Iya. bentuk rambutnya apa, Betul. ya Bos ya. Dan karena Tuhan sudah mencintai semua anak-anak, begitupun dengan kita. Kita juga harus belajar mencintai teman-teman kita, mengasihi teman-teman kita, dan bersahabat. Tidak membeda-bedakan teman. Nggak pilih-pilih Ya, temannya tidak Bos ya. pilih-pilih teman. Jadi berteman sama semuanya. Semuanya. Oke. Iya. Nah, ada satu pujian tentang lagu itu, tentang kata-kata itu. Iya. Ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, hitam, semuanya dicinta Tuhan. Oke, kita nyanyikan lagi tuh. Oke. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa,
termasuk anak-anak di rumah. Sekarang waktunya untuk Ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 15 ayat 7 berbunyi, sebab itu terimalah satu akan yang lain, seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi yuk, ya. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Amin. Oke, langsung. Ya. Iya. Udah Nah, ini selesai. udah mendengar firman Tuhan, udah Udah. Sekarang waktunya kita untuk Memberikan persembahan. Iya. Iya, itu juga kita mau ingetin Iya. semua anak-anak juga untuk belajar memberikan persembahan. Gimana lah caranya loh, Sodesna? bisa dikumpulin tiap hari. Nanti pas waktu udah bisa ke gereja dikumpulin tuh. Kalau kasih, enggak, tabungan persembahannya. Bisa titip sama mama papa, nanti ditransfer ke rekening gereja. Ya, boleh. Ya, ditulis persembahan sekolah minggu. Iya. Oke. Nah, anak-anak Ada pengumuman kan nih. Nanti tanggal berapa Losa? Tanggal 10 Oktober 10 Oktober kita akan ada Zoom Nah, Tong mau kangen lagi sama iya. anak-anak semua ya. Sama teman-teman. Nah, Sama teman-teman, mungkin ada iya. yang lupa ini tuh siapa ya, temen aku tuh siapa aja ya. Soalnya udah 2 tahun gak ketemu, pasti Iya. udah gede sekarang ya anak-anak ya, udah ada yang naik kelas ya. Oke. Ya, nanti kita bakal ketemu. Nah, Jamnya jam tadi. 10.30 ya Losa ya. Jam 10.30 11. setengah 11 ya, tanggal 10 jam setengah 11 siang. Dan setiap anak yang ikut akan mendapatkan Hadiah. hadiah. Siapa yang mau hadiah? Saya. Ya. Mau hadiah, mau ketemu teman-teman juga. Aduh, Iya. senang banget Waduh, Losa. sabar ya. Ketemu Losa juga tentunya Iya. ya. Oke. Ya, jadi jangan lupa tanggal 10 Oktober. Dicatat ya, dikasih alarm, bukan kasih alarm, pokoknya dicatat itu tanggal 10 jam Oktober setengah jam 10.30 Iya. atau jam setengah setengah 11. Oke. Ya, Ya, sampai di sini sampai di sekolah sini minggu dulu. kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, anak-anak tetap jangan lupa untuk selalu memakai masker, Masker, cuci menjaga tangan, jarak dan mencuci tangan, ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan.